Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kejadian 3 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Lalu terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka menjalin daun pohon ara dan membuat cawat bagi dirinya. Bapak Ibu, rasa malu itu bisa muncul kalau ketahuan. Begitu ya. Itu sudah ada sejak dalam kitab Kejadian, masa penciptaan. Tapi malu yang mereka alami itu mewakili semua malu yang ada di dunia saat ini. Malu dan menyalahkan orang lain adalah dua akibat dampak langsung dari kejatuhan Adam dan Hawa. Awalnya malu, akibat dari ketidakpatuhan manusia kepada Allah, sehingga mereka makan buah dari pohon kehidupan, sehingga terbukalah mata mereka berdua. Yang dimaksud sebenarnya belum tentu mata jasmani. Dalam kitab Kejadian 3 ayat 7 ini, melainkan mata rohani. Sejak mereka makan buah pohon kehidupan, terbukalah mata mereka. Dan mereka melihat dengan jelas, tanpa hambatan, betapa bodoh dan jahatnya pemberontakan mereka kepada Allah. Disinilah manusia itu masih belum menyadari. Walaupun malu, belum menyadari. Kejadian 2 ayat 25 juga menuliskan mereka merasa malu. Apalagi mengenai ketelanjangan fisik. Tadinya kan mereka nggak malu, karena mereka manusia ilahi. Manusia yang sudah dibekali hikmat yang dari Tuhan. Nah, Tuhan gak mau manusia waktu diciptakan kala itu untuk melalui proses yang seperti ini. Proses menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang lain. Setelah mereka makan buah itu, mereka dipenuhi dengan rasa yang namanya kikuk. Saya yakin itu. Mereka kikuk, kelihatan nih, telanjang. Tuh, kok saya jadi begini ya setelah makan buah itu? Aduh, mestinya jangan makan buah itu. Wah, gimana ya? Merasa bersalah mulai muncul dalam hati mereka. Adam dan Hawa bukannya tidak mengakui dosa. Mereka mengakui. Mereka mengakui dosa mereka. Tapi Adam dan Hawa tidak menyadari dampak dari dahsyatnya dosa itu. Mereka belum paham tentang itu. Banyak dari manusia melakukan hal-hal yang berdosa. Ada yang mereka tanpa sadari, ada yang mereka benar-benar sadari. Tapi mereka tidak memahami. Sehingga Adam dan Hawa mencoba untuk menutupi rasa malu dari ketelanjangan mereka.
yaitu dengan membuat cawat atau menyemat daun pohon ara. Ya. Disinilah iblis itu mulai lebih menikmati kejatuhan manusia. Sedangkan manusia sendiri, Adam dan Hawa, yang sudah menyadari tentang dampak setelah makan buah itu, menyadari ya Bapak Ibu ya, belum memahami. Mereka mulai mencoba mencari solusi, yaitu dengan menggeser kesalahan dari tanggung jawab atau pundak mereka. Adam menyalahkan Hawa karena memberikan buah kepadanya yang kemudian dia makan. Apa yang dikatakan Hawa? Lalu apa yang dikatakan Adam? Adam komplain kepada Allah. Dalam Kejadian 3 ayat 12, Adam berkata kepada Allah, Engkau yang memberikan dia untukku. Sebab Allah yang memberikan Hawa sebagai pendamping. Nah, di ayat 13, Allah menantang Hawa. Ayo jujur. Apa yang kamu sudah lakukan? Hawa bukannya mengaku apa yang dia sudah lakukan, tapi Hawa melempar kesalahan itu dan menyalahkan ular yang sudah menipu Hawa. Rasa malu lalu menyalahkan orang lain itu everlasting. Bahkan sampai hari ini, zaman modern, zaman kekinian. Nah, kita bisa menjadi sangat lihai dalam mengurangi rasa-rasa malu kita, yaitu dengan menggeser kesalahan kepada orang lain. Dan biasanya yang kita keluarkan dari kata-kata kita adalah, atau alasan-alasan dari sebuah pertanyaan atau verifikasi, itu sudah dari sononya. Kalau kita melakukan kesalahan atau apa, ya itu sudah dari sononya. Kita nggak mau berubah. Karena kalau sudah kepepet, muncul kata-kata baru. Ya orang tua mendidik saya begitu. Kita menolak untuk merubah diri. Menolak merubah untuk menjadi lebih baik. Atau menjadikan sebuah dasar dalam menjawab atau menolak. Contohnya, yaitu kelemahan saya sejak lahir. Jadi seolah-olah hal itu sudah melekat dalam hidup kita. Padahal nyatanya kita tidak diciptakan seperti itu. Kita menyalahkan didikan orang tua kita. Kita secara gamblang mengakui bahwa itu kelemahan kita. Bagi saya pribadi, harus berubah. Harus berubah. Kalau kita memang salah, akui salah. Kalau sudah tahu salah, jangan berbuat lagi. Yang namanya bertobat, itu tidak melakukan lagi. Kalau sampai kejebur lagi, itu bukan bertobat namanya. Ciri hakiki manusia yang Tuhan ciptakan ini, kemanusiaan kita, yaitu menyerupai Allah.
itu dengan tujuan untuk menerima dan bertanggung jawab untuk pilihan yang kita buat. Jadi, sekali lagi, tidak ada namanya Allah itu tidak memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih. Tidak. Allah memberikan kebebasan untuk memilih. Tapi apa yang kita pilih harus kita pertanggungjawabkan. Apa yang kita perbuat dalam pilihan itu harus kita pertanggungjawabkan. Baik sekarang, nanti, atau pada masa penghakiman. Tuhan Yesus memberkati.